Saya Maria Ferawati Privlana. Saat ini akan menjelaskan berkaitan dengan salah satu tokoh pendidikan dunia. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa nonton sampai akhir dan jangan skip video ini karena video ini berisi tentang pengetahuan yang akan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan biografi, perjalanan hidup, dan pencapaian dari seorang Maria Montessori. Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus 1870 di Chiaravel, Italia. Ibu dari Maria Montessori ini merupakan seorang perempuan yang terpelajar dan ayahnya adalah seorang pejabat di pemerintahan. Jadi bisa dibilang Maria Montessori ini lahir dari keluarga yang berkecukupan, teman-teman. Awalnya Maria Montessori menempuh pendidikan di bidang teknik, tetapi seiring berjalannya waktu, Maria Montessori bercita-cita menjadi seorang dokter. Akan tetapi, cita-cita untuk menjadi dokter dari Maria Montessori tidak disetujui oleh ayahnya, karena pada masa itu di Italia masih terjadinya hierarki, yakni pada masa itu kebanyakan yang menjadi dokter adalah laki-laki. Maria Montessori tidak pernah menyerah meskipun ayahnya tidak menyetujuinya untuk menjadi dokter. Hingga pada saat itu Maria Montessori tetap menempuh pendidikan kedokteran dan pada akhirnya ia menjadi lulusan kedokteran dan menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi dokter di Italia, karena seperti yang saya katakan tadi, pada saat itu kebanyakan yang menjadi dokter di Italia adalah laki-laki. Setelah sekian lama bekerja sebagai seorang dokter, Maria Montessori mulai memusatkan perhatiannya pada pendidikan, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi Maria Montessori ini berpendapat bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang unik dan luar biasa, tetapi tentang bagaimana cara kita untuk membangun pendidikan yang dapat membuat anak menjadi mengikuti suatu kegiatan atau mengikuti suatu pembelajaran dengan menyenangkan. Dan pada saat itu muncullah sebuah metode yang disebut atau dikenal dengan metode Montessori. Jadi metode Montessori ini teman-teman lebih berpusat pada bagaimana pendidikan itu harus menciptakan atau menghadirkan hal-hal yang menyenangkan. Dan pada saat itu, Maria Montessori membangun salah satu sekolah di Italia, yaitu sekolahnya bernama Casa dei Bambini. Casa dei Bambini ini merupakan salah satu sekolah yang di dalamnya lebih banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memiliki niat belajar yang tinggi. Metode Montessori berpusat pada bagaimana anak-anak dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan. Dan pada masa itu, di sekolah yang didirikan oleh Maria Montessori, anak-anak bisa belajar sambil bermain. Misalnya menyusun puzzle, belajar sambil membersihkan lingkungan. Intinya pada saat itu Maria Montessori menerapkan pendidikan di mana anak-anak bisa belajar sambil bermain. Dan teman-teman, menurut saya, ini juga merupakan salah satu hal yang perlu kita tiru, di mana dalam pendidikan kita harus menciptakan hal-hal yang menyenangkan agar anak-anak juga bisa belajar dengan baik dan belajar dengan menyenangkan. Karena dari metode Montessori ini banyak hal yang dapat kita lihat, yaitu banyak anak-anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa, hanya tinggal disesuaikan dengan bagaimana metode pembelajaran yang bisa diterapkan di dalam sistem pendidikan. Jadi, metode Montessori sangat diperlukan hingga saat ini, dan pada saat ini ada banyak sekali sekolah-sekolah Montessori di penjuru dunia. Jadi teman-teman, itu saja penjelasan mengenai biografi, perjalanan hidup, dan pencapaian dari Maria Montessori. Sangat-sangat inspiratif ya teman-teman, dan bisa kita ikuti di masa kini, yaitu dia merupakan seorang perempuan yang meskipun pada saat itu ada banyak hal, ada banyak kerintangan yang membuat dia tetapi Maria Montessori tetap berjuang dan mencapai hal-hal yang indah dalam hidupnya hingga Maria Montessori dapat menciptakan salah satu konsep pendidikan yang sangat bermanfaat bagi pendidikan di dunia dan juga di Indonesia. Terima kasih, selamat menonton.